Dapat daging dari tetangga, bingung mau diapain, bikin sate aja kali ya. Hai, assalamualaikum. Ada apa lagi? Apa karebeki semua? Semoga karebata made cemana mua. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut masak untuk bikin satenya, di sini aku mau bilang dulu sama teman-teman semua, resepnya ini aku dapatnya dari Google dan aku sesuaikan dengan bahan yang ada di rumah saja. Aku bukan chef, aku suka masak tapi tidak jago, jadi maaf banget ya teman-teman kalau dalam proses pembuatan satenya ini mungkin ada sebagian teman-teman terheran-heran ngeliat cara aku bikin sate, karena jujur aja ini adalah pertama kalinya aku bikin sate. Sebelumnya dagingnya ini aku masak dulu tanpa bumbu apapun. Sambil masak dagingnya, di sini juga aku langsung saja mau ngerjain bumbu halusnya. Bumbu halusnya aku tulis aja ya teman-teman supaya teman-teman bisa lihat. Jadi aku lihatnya tuh di Google. Dan bumbu yang aku pakai ini sebenarnya masih ada yang kurang, tapi kembali lagi ini hanya aku sesuaikan saja dengan bahan aku yang ada di rumah. Lanjut, setelah bumbu halusnya udah selesai aku tumbuk, sekarang aku siapkan minyak goreng secukupnya untuk aku tumis bumbu halusnya tadi. Minyak udah panas, lanjut aku masukkan bumbu halusnya. Aku pakai api kecil aja supaya bumbunya ini nggak gosong teman-teman. Bumbu halusnya aku masak beberapa menit dulu, baru kemudian aku tambahkan air bekas dari tumbukan tadi supaya bumbunya itu nggak ada yang tersisa sama sekali teman-teman. Setelah aku tambahkan air, ini aku masak lagi sampai beberapa menit. Kemudian kalau misalnya airnya udah surut, lanjut aku tambahkan gula merah. Lanjut dikacau-kacau lagi sampai semuanya tercampur dengan rata. Tapi teman-teman, aku nggak tahu kenapa di sini aku kepikiran apa gitu. Aku ngambil satu potong jeruk nipis, kemudian aku peraskan di bumbunya. Ternyata ini ngaruh juga. Jadi bumbu halusnya itu jadi harum gitu, ada bau-bau jeruk nipisnya. Nah, nggak lupa di sini bumbu halusnya aku tambahkan seasoning, garam, gula, dan juga micin sedikit supaya ada rasa lebih enaknya. Video pas aku potong-potong dagingnya aku nggak kasih masuk ya teman-teman, karena bakal panjang banget. Jadi aku persingkat saja. Daging sapi yang udah aku potong-potong, kemudian aku campur dengan bumbu yang sudah matang tadi. Diaduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Kemudian di sini aku nggak lupa tambahkan kecap manis 2 saset. Aku diamkan dagingnya dulu supaya bumbu sama dagingnya itu juga meresap, karena selanjutnya teman-teman di sini aku mau lanjut dulu menyiapkan tusukan satenya. Aku pakai tusukan satenya bukan yang baru, jadi ini adalah bekas pas aku beli siomay, pentolan, dan lainnya itu. Mamaku tuh kumpulin teman-teman, terus dicuci kemudian disimpan. Ternyata ini bermanfaat untuk aku pas mau bikin sate. Untuk ukuran panjangnya sebenarnya udah bagus teman-teman, tapi di sini tuh aku lagi ngerapihin bagian pinggiran-pinggirannya karena di situ ada bagian yang kasar dan lumayan tajam. Jadi di sini aku agak halusin sedikit, kemudian bagian ujungnya itu kurang runcing, jadi aku runcingkan. Karena ada beberapa tusukan sate yang aku ambil ini lumayan besar, jadi aku belah dua supaya tusukan satenya ini hasilnya banyak. Dan sekarang lanjut, karena udah selesai semua, aku mau cuci dulu. Lanjut, di sini aku mau bikin bumbu cocolan satenya. Jadi ini juga aku lihatnya di Google teman-teman, tapi ternyata pas aku tahu, aku tuh pernah bikin ini sebelumnya. Nah, waktu aku bikin itu bukan untuk sate, melainkan untuk ikan bakar. Jadi kalau misalnya ada ikan bakar terus dicocoli nih sama bumbu seperti ini, enak juga loh teman-teman. Jadi teman-teman, bumbu cocolannya itu simpel banget karena aku cuman pakai tomat, bawang merah, cabai rawit. Semuanya diiris-iris kecil aja, kemudian aku campurkan dengan kecap manis, micin, dan juga garam. Dah, itu aja, simpel banget kan bumbunya. Nah, hampir lupa nih teman-teman yang bikin segar, jadi aku juga tambahkan jeruk nipis. Bumbu udah siap, tusukannya juga siap. Sekarang kita lanjut tusuk satenya satu persatu. Cuman di sini tuh pas aku tusukin satenya, mamaku tuh baru lihat kalau potongan dagingnya itu terlalu besar. Seharusnya potongan dagingnya itu dikecilin lagi katanya supaya pas dimakan enak juga dan tampilannya lebih rapi. Tapi ya mau gimana lagi teman-teman, ini tuh udah full bumbu terus tinggal aku tusuk juga kan. Jadi mamaku bilang ya udah lain kali jangan gitulah besarnya. Nah, lanjut teman-teman, ini tuh daging sapinya tinggal kita panggang aja pakai happy cow punya mamaku. Jadi posisi daging sapinya tuh memang tidak jelas karena sengaja aku gituin supaya muat banyak aja, karena kalau misalnya harus satu arah itu kayak nggak muat gitu loh teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah sate yang udah aku panggang udah mateng. Jadi bener aja kata mamaku tuh ini potongan dagingnya terlalu besar. Ini pas aku lihat, iya ya gede banget hasilnya. Aku mau jujur soal masakan aku karena ini pertama kalinya aku bikin sate. Nah pas mamaku nyobain katanya ini enak, bumbunya enak, cocolannya pun juga enak. Tapi yang jadi masalah adalah dagingnya teman-teman. Jadi dagingnya itu agak alot tapi masih bisa dimakan. Aku nggak tahu kenapa bisa alot ya, padahal aku udah masak lama. Anakku juga makan, alhamdulillahnya teman-teman, dia suka meskipun dagingnya ini agak alot tapi dia tetap makan. Jadi teman-teman, sekian dulu ya video aku hari ini soal aku bikin sate. Semoga teman-teman enjoy nontonnya. Sehat selalu, bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya ya.